Smart viewers, beberapa hari ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru aja membuat gebrakan baru, yaitu lewat kebijakannya, yaitu kebijakan tarif resiprokal atau tarif timbal balik impor yang dikenakan ke beberapa negara, termasuk Indonesia, yang kini mencapai angka di 32%. Nah, untuk membahas topik tersebut lebih lanjut, kita hari ini di studio sudah kedatangan, itu dosen Business Law Binus University, Dr. Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, atau yang akrab disapa dengan Mas Zaki. Selamat sore Mas Zaki. Halo Mas Yuda. Terima kasih Mas sudah menyempatkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol di studio hari ini. Mas Zaki, seperti yang udah saya spill tadi ya sebelumnya. Kita mau bahas soal kebijakan tarif resiprokalnya Donald Trump nih, yang beberapa hari ini menggemparkan dunia gitu, termasuk Indonesia. Nah, sebenarnya kan kebijakannya ini diterapkan oleh Trump karena memang sebagai responnya gitu terhadap memang tarif impor yang dikenakan ke beberapa negara termasuk Indonesia yang mengenakan 64% gitu kepada US. Nah, sebenarnya dari pandangan Mas Zaki sendiri sih, gimana sih atau bagaimana kebijakan tarif resiprokal ini tuh bisa berdampak langsung terhadap Indonesia khususnya dalam aktivitas ekspor begitu? Iya, bahkan jauh sebelum tarif ini diberlakukan, 2 April 2025 oleh Donald Trump kepada banyak negara, itu kondisi domestik kita sedang tidak baik-baik saja. Kita dikepung dengan persoalan IHSG yang naik turun fluktuatif, bahkan belakangan terus jatuh. Rupiah kita bisa tembus sampai 20.000, melemah dengan dolar misalnya begitu. Dan tidak hanya rupiah, bahkan yuan juga menghadapi hal yang sama. PHK yang jumlahnya semakin besar gitu ya, karena investor tidak ada yang datang. Tapi yang ada di dalam negeri itu justru kabur ke negara lain, terutama Vietnam. Nah, situasi ini yang kemudian membuat ini memang menjadi menakutkan sebenarnya. Kita bicara apa adanya, karena ini kondisi yang membuat nanti beberapa komoditi kita itu pasti akan terkena dampak secara daya saing kompetitif di Amerika Serikat. Langganan kita apa sih komoditi yang sebenarnya ada selama ini ekspor ke Amerika Serikat? Ada beberapa misalnya. Dari mulai kelapa sawit, dari mulai tekstil, garmen, kemudian alas kaki, itu menjadi langganan produk kita yang ekspor ke sana. Memang secara faktual itu kita punya neraca perdagangan yang baik lah, surplus dengan Amerika Serikat. Makanya kan sebenarnya kenapa kebijakan ini seolah-olah sangat reaksioner oleh Donald Trump, karena memang Amerika Serikat belakangan cukup parah ekonominya. Gitu. Kemampuan perdagangan mereka ini memang minus lah ketika kemudian dihadap-hadapkan dengan beberapa negara. Dengan ASEAN saja kita ASEAN surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Itu catatannya kira-kira. Oke. Kalau boleh tahu Mas, dampaknya itu di sektor apa aja sih Mas? Khususnya di Indonesia yang terdampak dari kebijakan tarif resiprokal dari Trump ini? Iya, yang agak menarik sebenarnya gini, ada beberapa perusahaan Amerika Serikat yang memang investasi di Indonesia. Contoh aja brand besar Nike. Ya, kalau kemudian Donald Trump punya pikiran adalah, kalian tolong kembali lah, lakukan relokasi perusahaan yang kalian buka investasi di negara berkembang, di Vietnam, di Indonesia, baliklah ke Amerika Serikat. Bahkan kemarin Cina membuat satu video AI kan. Bayangkan kalau Amerika Serikat mau seperti itu, orang-orang bule Amerika itu akan seperti buruh yang ada di negara miskin dan berkembang. Dia menjahit, ya kan. Bayangkan, itu situasi yang kayaknya nggak mungkin terjadi gitu kan sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kemudian Nike kan jual alas kaki kan. Kalau kemudian dia juga terkena dampak, ini pertanyaan besar. Dia perusahaan Amerika Serikat. Dia memproduksi di Indonesia, lalu dia ekspor ke Amerika Serikat. Nah, apakah kemudian Amerika justru akan juga memberikan dampak negatif bagi perusahaannya dia sendiri yang berlokasi investasinya di negara-negara miskin berkembang? Nah, itu contoh yang kemudian terjadi. Nah, repotnya adalah kalau kemudian ekspor kita ini menurun, gitu ya, karena tidak kompetitif tadi itu, mencari pasar baru itu tidak secepat yang kita bayangkan. Gitu, di situasi global yang pertumbuhan ekonominya melambat bahkan cenderung turun, dan juga kita melihat bagaimana kondisi domestik yang pasca COVID-19 itu memang nggak lebih baik, belum stabil gitu ya. Jadi ini bukan perkara menyulap situasi ekonomi dalam waktu singkat gitu ya, seolah-olah kita bisa bereskan ini secara cepat gitu, tapi ini memang kepungan persoalan yang
dihadapi oleh kita, gitu. Oke, Mbak Zaki. Selanjutnya nih, beberapa ekonom gitu dilansir dari beberapa media online berpendapat bahwa ada dampak lain yang dapat ditimbulkan dari kebijakan tarif resiprokal ini. Salah satunya adalah berpotensi Indonesia mengalami resesi ekonomi. Apakah memang kebijakan Trump ini sebegitu mengerikannya sampai bisa menimbulkan resesi ekonomi di Indonesia sendiri? Iya, jadi memang kalau kita lihat, ini kan Sri Mulyani itu menyentil kemarin. Kebijakan yang dilakukan Donald Trump ini tidak pakai ilmu ekonomi. Gitu. Kita tahu dulu tahun 98 ketika krisis Asia, selain George Soros kan Donald Trump muda waktu itu yang jadi salah satu pioneer terjadi krisis Asia pada saat itu. Padahal dia seorang businessman. Belum punya jabatan gitu ya. Sekarang punya jabatan dan usia menentukan gitu ya. Bagaimana arogansinya muncul. Ingat ada satu konsep yang kemudian dia perkenalkan dari zaman ketika presiden pertama kali Donald Trump menjabat, itu unilateral. Jadi kebijakan yang kemudian diambil secara sepihak. Jadi semangat kita untuk membangun satu kolaborasi perdagangan global yang kita kenal dengan multilateralism itu dibongkar oleh Donald Trump. Yang menjalankan itu hari ini memang hanya dua negara yang kita pandang, Korea Utara dan Amerika Serikat. Nah, Donald Trump memainkan peran itu. Seolah-olah Amerika Serikat tuh punya power yang tidak bisa diganggu-gugat. Padahal ini punya implikasi bukan hanya pada negara lain, tapi juga pada Amerika Serikat. Lihat apa implikasi setelah 2 April. Demonstrasi besar terjadi di Amerika Serikat. Karena udah gila-gilaan gitu. Efisiensi yang dia lakukan, menghajar banyak negara. Coba bayangkan negara-negara Afrika, Madagaskar misalnya. Mereka beberapa negara Afrika tuh size ekonomi kecil sekali. Tapi tiba-tiba kena impose tarif 30%. Bayangkan, untuk nggak usah dikenakan tarif yang tinggi saja, mereka udah bingung untuk jualan gimana gitu ya. Ini kena dampak lagi. Itu PBB mengkhawatirkan dampak terhadap negara miskin juga. Gitu. Oke. Berarti memang istilah tidak hanya pada Indonesia, tapi juga negara-negara lain, khususnya mungkin pulau-pulau kecil gitu ya Pak? Iya, betul. Oke, selanjutnya menurut pandangan Pak Zaki nih, kan istilahnya Trump ini ingin memulai perang dagang, gitu, khususnya mungkin terhadap China ya, yang termasuk paling besar juga dinaikannya tarif resiprokal ini selain Kamboja, Vietnam dan lain-lain. Nah, mungkin sekarang hubungan diplomatik antara US dan juga China agak memanas gitu, ataupun dengan negara-negara lain. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Apakah kebijakan ini akan mempengaruhi hubungan diplomatik antara US dan juga Indonesia ke depannya? Iya, per hari ini Amerika Serikat sudah menjatuhkan 125% tarif kepada China setelah beberapa hari terakhir mereka saling naikkan tarif itu, ya kan 80 sampai 125% gitu. Ada juga penangguhan beberapa penerapan tarif kepada lebih dari 40 negara misalnya. Nah, kalau saya memandang Amerika Serikat ini harus dikucilkan dari ASEAN. ASEAN-nya akan melakukan pertemuan. Sekarang pemimpinnya Malaysia. Saya menganggap bahwa kemampuan ASEAN dalam neraca perdagangan dengan Amerika Serikat yang surplus itu harus dibuktikan dengan cara ASEAN menentukan sikap. Kalau selama ini ASEAN itu kan membuka diri, ada inklusivitas terhadap misalnya plus 3 gitu ya, Korea, Jepang, China, termasuk Amerika Serikat. Berikan sikap yang tegas bahwa ASEAN tidak lagi bisa misalnya bermesra-mesraan dalam perdagangan internasional dengan Amerika Serikat. Itu juga akan memberikan satu signal bahwa beberapa perusahaan Amerika Serikat yang mengandalkan misalnya Vietnam sebagai tempat investasi, dia akan berpikir mencari di mana lagi misalnya yang ada kemudahan berinvestasi, tax haven, buruh yang murah, dan lain sebagainya. Otomatis nanti perusahaan investor dari Amerika Serikat, dia akan menyerang balik Donald Trump. Dengan cara begitu ya kan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, BRICS itu harus menunjukkan sikap. BRICS. Ya kan, BRICS. Kalau kemudian anggota BRICS menentukan sikap yang berbeda-beda, misalnya China dengan tegas dia melawan tarifnya Donald Trump. Rusia misalnya juga sama gitu ya. Tapi kalau kemudian Indonesia mengatakan akan mengirimkan delegasi, itu pun juga di bulan depan, ya kan, melakukan negosiasi ulang dan seterusnya, ini akan menunjukkan bahwa BRICS tidak solid. Nah, BRICS itu harus punya sikap yang sama, tegas, karena ini adalah momentum dia untuk mencari panggung.
Karena kan tarif ini muncul sebenarnya gara-gara Indonesia gabung BRICS kan. Iya. Gitu. Ini kekuatan ekonominya, GDP-nya luar biasa besar. Nah, itu yang kemudian harus kita dorong pemerintah mengambil sikap yang selaras dengan ASEAN, selaras dengan BRICS, bahkan kita juga ada RCEP agreement. Itu juga penting gitu. Berarti memang itu ya tadi Pak, organisasi-organisasi yang Indonesia masuk ke sana termasuk BRICS dan juga ASEAN itu harus satu jalan, satu visi gitu. Untuk istilahnya tidak ingin lagi bergantung ke Amerika Serikat, tidak ingin lagi bergantung ataupun diatur oleh Trump. Gitu. Iya, seperti Cina misalnya, dia sudah mencari alternatif ke Brazil dan Argentina untuk produk-produk pertanian, kedelai gitu yang selama ini beberapa negara bergantung termasuk kita untuk bisa bikin tahu ya, kedelai kita kan impor segala macam. Nah, Cina udah menemukan. Cuma kalau untuk ekspor ini kita punya persoalan ya, beberapa komoditi kita memang punya kesamaan dengan beberapa negara lain seperti Cina misalnya. Agak sulit mencari pasar baru gitu. Oke, selanjutnya nih Pak, tadi Pak Zaki udah sempat nyenggol dikit, ngutip dikit soal kebijakan ataupun langkah yang diambil oleh Indonesia, yaitu mengirimkan delegasi untuk bernegosiasi. Nah, kita bisa lihat bahwa beberapa negara seperti China ataupun negara lain, Kanada juga mengambil langkah membalas. Tapi Indonesia sendiri masih ingin bernegosiasi. Nah, apakah langkah tersebut menurut Pak Zaki tepat? Iya, yang lagi diributkan oleh para ahli hukum internasional sekarang adalah kecurigaan kita, tiba-tiba pemerintah mengambil opsi untuk menerima warga Gaza, Palestina, untuk ditampung di Indonesia. Ini ada satu gerakan yang cukup memblokir kebijakan itu. Kenapa? Karena domestik kita lagi banyak masalah gitu kan. Menambah imigran itu belum tentu kapasitas kita sanggup sampai di sana. Berapa program yang dilakukan pemerintah untuk sekedar program makan bergizi gratis. Itu susahnya minta ampun. Nyolong sana, nyolong sini misalnya gitu. Nah, ini ditambah lagi misalnya dengan ini. Belum lagi masa imigran selain Gaza itu pun juga ada banyak. Nah, ini disinyalir bentuk salah satu barter kebijakan. Jadi agar kemudian Indonesia melunak, dibuatlah kebijakan visinya Donald Trump untuk melakukan perubahan besar pada Gaza. Itu kan dengan cara kemudian ya udahlah kita dukung aja program itu. Ini baru dugaan, ya kan? Selain soal negosiasi yang kemudian dilakukan, yang dimana Presiden mau akan jalan juga nih ke Turki, ke beberapa negara Timur Tengah, itu juga mungkin bagian dari upaya membahas soal bagaimana merespon kebijakan Donald Trump, gitu. Oke, berarti Mas Zaki setuju apa tidak? Kalau menurut saya, untuk saat ini kita harus berani mengambil sikap. Kenapa? Kita itu anggota WTO. Di pasal 2 General Agreement on Tariff and Trade, itu dikatakan bahwa kalau kemudian ada satu negara anggota WTO yang menerapkan tarif tidak wajar, maka dia bisa berpotensi mendapatkan sanksi dari WTO, World Trade Organization. Nah, gimana caranya sekarang negara-negara yang merasa dirugikan itu laporkan saja ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Jangan takut gitu. Kita punya banyak ahli hukum perdagangan internasional. Gimana caranya kemudian opsi itu diambil? Ya, basis kita pasal 2 GATT kita laporkan karena kan dirasakan oleh banyak negara, ratusan negara gitu kan. Adil, gitu. Betul, tidak adil. Ini yang kemudian harus segera diambil. Kalau kemudian tidak diambil langkah ke WTO, sama saja kemudian kita membenamkan wibawa dari WTO itu sendiri sebagai semangat perdagangan global yang fair trade gitu ya. Nah, ini yang menurut saya opsi yang harusnya diambil, bukan kemudian melunak dengan Amerika Serikat sementara kita sendiri juga baru bergabung dengan BRICS. Kita akan dipertanyakan, sikapmu gimana Indonesia? Kamu mau condong ke BRICS, Amerika Serikat atau gimana gitu? Jangan sampai nggak ada satupun teman yang kemudian mau berkawan dengan Indonesia sendiri karena sikapnya nggak jelas gitu kan. Oke, berarti memang bisa dibilang kurang tepat ya, karena seperti pemerintah kita tuh mau berkompromi gitu. Iya. Oke, nah itu aja Smart Viewers kurang lebih penjelasan dari Mas Zaki terkait kebijakan resiprokal dari Donald Trump terhadap Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Zaki atas penjelasan dan waktunya. Nah, Smart Viewers jangan kemana-mana dulu ya, karena sesaat lagi kita masih akan hadir dengan berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal Pinesian.